Pemirsa, surat keputusan DPP Partai Golkar berupa model B persetujuan Parpol KWK yang digunakan oleh bakal calon Bupati Siau Tagulandang Biaro atau Kabupaten Sitaro atas nama Cynthia Ingrid Kalangit, SKM diduga palsu. Pasalnya, sesuai penelusuran media ini yang diperoleh dari narasumber, diketahui bahwa terdapat 2 SKB, 1 KWK berbeda yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar dalam waktu yang bersamaan, yakni kedua SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2024 yang sama-sama ditandatangani oleh Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar. Penegasan atas dugaan pemalsuan B1 KWK DPP Partai Golkar tersebut diuraikan oleh Adi Almosbert Malyoga yang sebelumnya telah lebih dahulu menerima SKB 1 KWK dari DPP Partai Golkar dan hendak mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024 lalu di KPU Sitaro dengan membawa salinannya, sebab menurut Malyoga pada saat itu asli B1 KWK masih dalam proses pengiriman oleh pihak DPP Partai Golkar. Namun diakui Malyoga bahwa dirinya diminta oleh pihak KPU Sitaro untuk menghadirkan SK B1 KWK yang berstempel basah pada saat itu sebagai syarat mendaftar di KPU. Malyoga menduga bahwa ada peran besar Ketua Golkar DPD 1 Provinsi Sulawesi Utara, Kristiani Eugenia Paruntu, dan Ketua Golkar DPD 2 Kabupaten Sitaro, Alfred Ronald Takarendehang, SEAK atas terbitnya kedua SK berbeda pada tanggal yang bersamaan tersebut, sebab menurut Malyoga, SK yang dicantumkan namanya di sana pun dia peroleh atas keterlibatan kedua pengurus Partai Golkar dimaksud, yang pada akhirnya memosisikan SKB 1 KWK atas nama Malyoga sebagai SK yang telah dibatalkan oleh DPP Partai Golkar. Pembatalan SK B1 KWK Malyoga oleh DPP Partai Golkar itu pun akhirnya menjadi buntut permasalahan sebab hingga saat berita ini diposting, belum ada SK pembatalan atas SK B1 KWK yang diberikan Bahlil kepada Malyoga. Mengingat secara hukum SK yang dikeluarkan oleh pihak tertentu hanya dapat dibatalkan dengan SK pula yang dikeluarkan oleh pihak yang sama, sebab keputusan yang dikeluarkan secara tertulis tidak dapat dibatalkan secara tersirat, apalagi oleh sebuah partai raksasa seperti Partai Golkar yang tentunya sangat tertib dalam hal administratif. Di samping itu, jika menyimak dan membandingkan tanda tangan Bahlil Lahadalia dan stempel yang dibubuhkan pada SKB, 1 KWK berbeda namun dikeluarkan pada tanggal yang sama tersebut, terdapat perbedaan yang menyolok. Perbedaan menyolok itu terbaca jelas dari bentuk tanda tangan Bahlil yang terlihat mengerucut ke bawah sebelum melengkung seperti tertera pada SK B1 KWK yang diperuntukkan bagi calon atas nama Cynthia Ingrid Kalangit, SKM, yang mana nampak berbeda jauh dengan tanda tangan Bahlil pada SK B1 KWK yang diberikan kepada Adi Almosbert Malyoga, di mana tanda tangan Bahlil terlihat langsung melengkung dan tak mengerucut ke bawah. Perbedaan tanda tangan itu tercermin juga pada tanda tangan Bahlil yang tercantum di SKB 1 KWK untuk beberapa kandidat lainnya, yang jika dibandingkan maka terlihat jelas lebih mirip dengan SK Malyoga yang ditanda tangani Bahlil dengan menggunakan tinta berwarna biru, di mana tanda tangan Bahlil pada SK Cynthia Ingrid Kalangit, SKM terlihat menggunakan tinta berwarna hitam dan mengerucut ke bawah lebih dulu sebelum melengkung. Di samping itu, terlihat juga perbedaan menyolok pada bentuk stempel DPP Partai Golkar yang dibubuhkan pada kedua SKB 1 KWK keluaran DPP Partai Golkar tersebut, di mana stempel pada SK Malyoga terlihat simetris dan serupa dengan stempel DPP Partai Golkar pada beberapa SKB 1 KWK kandidat lainnya saat dilakukan perbandingan, di mana bentuk stempel dimaksud berbeda dengan bentuk stempel yang dibubuhkan pada SK atas nama Cynthia Ingrid Kalangit, SKM, yang nampak sedikit melonjong dan lebih ramping atau tak simetris antara sudut yang satu dengan sudut lainnya. Menyikapi kondisi tersebut, Malyoga yang merasa telah dirugikan secara material dan imaterial di mana hak demokrasi Malyoga untuk mendaftar di KPU Sitaro menjadi batal dan hilang tanpa dasar hukum tertulis dari DPP Partai Golkar pasca mengeluarkan SK B1 KWK pada tanggal 24 Agustus lalu untuk dirinya. Itu mempertanyakan keaslian kedua SK B1 KWK keluaran DPP Partai Golkar tersebut, sebab menurut Malyoga bisa saja terdapat SK yang palsu di antara kedua SK tersebut, sehingga apabila terdapat SK yang palsu, maka patut dicari tahu tentang siapa terduga pelaku yang patut diduga telah memalsukan tanda tangan ketua umum dan memasukkan pula stempel DPP Partai Golkar dimaksud, yang kemudian telah bermuara pada kerugian material dan imaterial yang dialami Malyoga. Sebelumnya, berdasarkan data yang diterima redaksi, diketahui bahwa terdapat beberapa pihak seperti Dewan Pengurus Provinsi Lidik Krimsus RI Sulawesi Utara dan LSM setempat telah melapor kepada KPU Sitaro pasca munculnya 2 SK berbeda pada tanggal yang sama dari DPP Partai Golkar dimaksud, yang menurut mereka telah mencoreng proses demokrasi di Tanah Siau Tagulandang Biaro, di mana para pihak tersebut meminta agar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama Cynthia Ingrid Kalangit, SKM, dan Heronimus Makainas, SE, segera didiskualifikasi dari peserta pilkada sebab diduga terindikasi pidana pemalsuan dokumen dalam pemenuhan syarat pendaftaran di KPU Sitaro. Kontributor RD TV melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.